Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar masuk materi baru tentang metode knife bias. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kita memasukkan sebuah konsep dari machine learning dan probabilistik. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sebelum perkuliahan, saya akan absen. Silahkan nanti memberikan konfirmasi hadir atau tidak dari absen. Sipa yang sudah saya... Apriliansah? Hadir, Bu. Raisa Zalfa Kirana? Hadir, Bu. Gania Rahmayanti? Hadir, Bu. Marwan Ansori? Hadir, Bu. Marwan Ansori hadir. Khairunisa Munawaroh? Hadir, Bu. Tiara Sonia? Hadir, Bu. Mana Tiara? Oke. Marcella Zailanti? Hadir, Bu. Marcella, oke. Fatur Rahman? Hadir, Bu. Fatur Rahman hadir. Hasni Darti? Hadir, Bu. Mutia Nurfaiza? Mutia ada? Hadir, Bu. Oke, baru hadir. Ada yang belum saya absen? Saya, Bu. Siapa? Sebutkan namanya. Siapa? Winona, Bu. Winona Yusiana Sitorus. Ada lagi? Tidak. Kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu adalah salah satu metode dari pembelajaran mesin adalah knife bias. Merupakan metode dari menggunakan konsep dari probabilitas. Kita lihat kemampuan kompetensi dasar yang diharapkan dari metode knife bias adalah memiliki kemampuan untuk menganalisa kasus yang dapat diterapkan pada metode knife bias. Ini adalah kompetensi dasar yang akan saudara sekalian dapatkan pada pertemuan kita hari ini. Pertama adalah untuk menganalisa kasus yang dapat diterapkan pada metode knife bias. Jadi ada kasus tersebut tidak semuanya bisa kita analisa dengan metode knife bias. Jadi, apakah kasus kita tersebut bisa kita bisa kita selesaikan dengan metode knife bias? Yang kedua adalah memiliki kemampuan untuk menciptakan aplikasi dengan metode knife bias. Jadi, setelah kita mengetahui langkah-langkah dari metode knife bias, kita selanjutnya adalah mengetahui dari kita dapat menciptakan sebuah aplikasi yang menggunakan metode knife bias. Indikator pencapaian kompetensi, mahasiswa dapat menjelaskan langkah-langkah pada metode knife bias. Nanti akan kita pelajari langkah-langkah metode knife bias, mulai dari langkah pertama sampai dengan langkah terakhir, yaitu menghasilkan sebuah kesimpulan.
apakah klasifikasi apa yang akan kita peroleh? Mahasiswa dapat melakukan perhitungan manual dari metode knife bias. Nanti akan ada langkah-langkahnya. Pertama, langkah-langkahnya adalah menentukan kelas. Habis itu nanti kan ada fitur. Fitur yang seperti pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas yang namanya ada fitur, ada label, ada data training, ada data testing. Nanti fitur-fitur itu kita akan uji dia ke dalam metode knife bias, melakukan perhitungan manualnya. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui data training dan data testing. Seperti apa data training dan seperti apa data testing. Yang keempat, mahasiswa mengetahui variabel input dan output. Jadi dari data yang kita peroleh, kita tahu yang mana inputan, yang mana output. Tujuan pembelajaran adalah mengetahui konsep, manfaat, dan langkah-langkah dari metode knife bias. Jadi, tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah untuk mengetahui konsep, langkah-langkah, manfaat dari metode knife bias. Adapun yang akan kita pelajari terdiri dari materi pokoknya adalah rumusan metode knife bias, langkah-langkah metode knife bias, dan contoh kasus penerapan metode knife bias. Nanti akan saya perlihatkan sebuah contoh kasus dari pemanfaatan dari metode knife bias. Oke, ini juga sudah saya singgung sedikit kemarin pada pertemuan terdahulu. Langkah-langkah dari mesin learning adalah pertama mengumpulkan data. Mengumpulkan data di sini kita bisa mengambil datanya seperti yang minggu lalu itu ada data untuk penerimaan beasiswa terdiri dari nilai, habis itu terdiri dari prestasinya apa saja, terdiri dari pendapatan orang tua, habis itu terdiri dari jumlah saudara, dan apakah dia menerima beasiswa atau tidak. Oke. Ini data-data ini misal satu ada data ke satu kita ada nilainya 89. Prestasinya ada sebanyak 10 prestasi. Pendapatan orang tuanya 4 juta rupiah. 4 juta rupiah. Habis itu jumlah saudaranya ada 4 orang. Apakah dia menerima beasiswa dari data kita yang kita peroleh dari misalnya dari BAK? Ya, dia menerima beasiswa. Inilah arti dari kita mengumpulkan data. Data kita ambil, kita kumpulkan baik itu berupa data Excel, Access, dan lain-lain. Setelah itu kita mempersiapkan data, menentukan kualitas data, dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki masalah seperti hilangnya data. Jadi ada data-data yang tidak lengkap, kita buang. Habis itu melatih sebuah model. Disinilah yang akan kita pelajari. Melatih sebuah model. Model yang akan kita gunakan adalah knife bias, yang terdiri dari data testing dan data training. Karena dia menggunakan data. Tadi adalah tujuan pertamanya adalah mengumpulkan data. Setelah kita kumpulkan, kita persiapkan data, habis itu melatih data. Setelah itu mengevaluasi model, apakah model ini akurat atau tidak, nanti akan ada akurasinya. Habis itu meningkatkan kinerja, apakah kita combine, apakah kita tambah variabelnya, apakah kita tambah jumlah datanya jika akurasinya rendah. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Ya. Ada data training yang berisi fakta dan ada data testing. Data training ini adalah data training.
Ini adalah data training. Data kita ada 1, ini jumlah, ini data ke-1 kita. Ada data kedua kita. Jumlah nilainya 90. Habis itu prestasinya ada 5. Pendapatan orang tuanya 2 juta. Jumlah saudaranya ada 2. Apakah dia memperoleh beasiswa? Datanya adalah beasiswa. Ada lagi data ketiga kita. Ketiga. Dan seterusnya sampai 100 buah data misalnya. Dari ini kita punya lagi data yang kita ingin uji, yaitu datanya ada, nilainya ada 85, prestasinya 5, pendapatan orang tuanya 3 juta, jumlah saudaranya ada 4, apakah dia menerima beasiswa atau tidak? Ini data training, ini yang akan kita testing. Itulah yang akan kita jadikan dia sebagai data training dan data testing. Bisa data trainingnya kalau dari 100 kita bagi 70% per 30%, 70 berarti 70 data training, 30 data testing. Atau 75 per training tuh berarti 75 data training dan 25 sisanya sebagai data testing. Data testing berisi data yang ingin kita prediksi. Ini sangat penting metode ini untuk kita pahami, karena ini menjadikan sebuah rujukan kalian. Ini adalah semester 6. Di semester 6, semester 7 sudah boleh masuk ke skripsi. Bagi yang ingin melaksanakan skripsi di semester 7 dipersilahkan. Ini adalah langkah kalian untuk mengetahui bagaimana menciptakan sebuah aplikasi yang berbasis machine learning. Salah satu metodenya adalah naive Bayes. Pada proposal yang lalu, beberapa minggu yang lalu, ini sudah ada yang mengangkat tentang naive Bayes. Baik yang berupa datanya adalah data berlabel seperti ini, bisa kita data labelkan, atau dia berupa data citra. Kemarin adalah menentukan klasifikasi atau apa ya? Misalnya menentukan kesegaran ikan gembung dengan metode naive Bayes. Jadi pelajari semaksimal mungkin. Jika tidak mengerti silahkan ditanyakan, karena ini akan membantu kalian dalam proses pengerjaan skripsi bagi yang ingin mengambil topik tentang machine learning dan bisa menggunakan salah satu metodenya adalah metode naive Bayes. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke intinya? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ini kan konsepnya kan ini apa? Kita misalnya mendapatkan data dari data penerima beasiswa di tahun 2023 di Umrah, Bu. Nah, itu Ya. kan nanti dibagikan menjadi data training dan data testing. Ya. Nah, untuk dari pembagiannya itu apakah ada menggunakan aturan tertentu atau bagaimana, Bu? Terus kan nanti dibagi menjadi data training dan data testing. Data testing itu akan diuji terhadap data training kan, Bu? Ya. Nah, nanti kalau misalnya ada data baru, kita mau menguji untuk mahasiswa tahun 2024 misalnya. Nah, itu bagaimana, Bu? Sistemnya. Sebelum saya menjawab, teman-teman yang lain ada yang mau menjawab? Saudara-saudara yang lain ada yang mau menjawab? Atau sudah pernah membaca? Atau sudah pernah merancang-rancang, sudah ingin mengambil sebuah topik dan sudah membaca? Ada yang sebelum saya menjawab, ada yang mau menjawab? Oke. Kalau tidak ada, saya menjawab. Tadi temannya sudah bertanya, bagaimana pembagian datanya? Pembagian datanya adalah tadi misalnya kita mengambil 100 data. Dari 100 kita dapat nih, semakin banyak data,
semakin bagus. Tetapi kalau kita cuma mengambil ini misalnya datanya ada cuma 100. Kita ambillah data 100 ini kita bagi. Makanya saya bilang ada 70% sebagai data training itu boleh, berarti sisa dari 70 itu 30, kita uji 30%-nya. Kita ambil dari 100, jadi 70 udah kita ambil kita acak saja dari 100 buah data yang kita ambil, kita acak, mana datanya, habis itu kita acak, kita ambil dia 70% sudah kita jadikan dia data training dan 30%-nya data uji, boleh. Berarti 70%, 30%. Atau 75% kita ambil sebagai data training, itu boleh, berarti sisanya tinggal 25%. Kita jadikan sisanya 25% itu sebagai data uji. Oke. Yang ketiga, kita bisa ambil dia sebagai, saya izin charger saya, charger sebentar. Saya ulangi, tadi kita ambil dia 80% sebagai data training. Sudah kita simpan nih 80%, berarti 80% dari 100 data kita, 80 data. Sisanya 20%, berarti kan 20 data. Kita jadikan dia sebagai data uji. Oke. Pertanyaan pertama, Rizky, bisa dipahami? Bisa, Bu. Jadi untuk pembagiannya itu bisa diambil secara acak gitu ya, Bu? Bisa, boleh diambil secara Ya. acak. Makanya saya bilang semakin banyak data, semakin bagus. Karena kan variasi datanya akan muncul. Oke, dari pertanyaan pertama sudah terjawab ya. Pertanyaan kedua, misalnya tadi datanya adalah 2023. Kita untuk mengambil 2024, itu boleh. Kita pengen tuh nih punya data nih, kan data kita sudah terpola. Berarti dari 2024 ada nih mahasiswa baru yang ingin mengambil di umrah, dia diterima di umrah, apakah dia layak menerima beasiswa atau tidak? Jadi kita peroleh. Dari pola yang terdeteksi ini kita ambil, misalnya dia mendapatkan 90 per nilainya dan dia sangat berprestasinya ada 10. Pendapatan orang tuanya mungkin 5 juta. Jumlah saudaranya ada 4 orang. Apakah dia layak menerima beasiswa atau tidak? Ini bisa juga kita manfaatkan teknologi yang ada, yang telah kita ciptakan dengan metode knife bias. Kita ambil dia untuk kita bisa membantu pekerjaan dari BAK atau pekerjaan dari bagian yang memerlukan dari sistem yang kita kembangkan. Itu bisa. Jadi manfaatnya kalau untuk menghitung akurasinya yaitu dari data yang kita miliki. Tapi kan nanti dari akurasi ini kita peroleh berapa persen tingkat akurasinya. Makanya di situ tadi ada akurasi pengujian sistem. Jadi kalau misalnya mau mengambil data 2024 itu boleh. Tetapi kalau itu untuk penelitian, kalau kita gunakan dia untuk penelitian, sebaiknya kita menggunakan data yang sudah ada. Karena tujuan kita adalah kita mengetahui akurasi dari sistem yang kita bangun. Bagaimana Rizky? Bisa dipahami atau masih kurang? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nanti saya pahami lagi, Bu. Oke. Yang lain ada yang mau ditanya? Oke, kita lanjut. Metode pembelajaran mesin salah satunya adalah metode knife bias yang melakukan klasifikasi. Ini adalah rumus dari metode knife bias. Di mana langkah-langkahnya? Langkah-langkah pertama adalah menghitung nilai PCI. PCI ini adalah probabilitas kelas. Misalnya tadi kita punya, oke, dari contoh tadi outputnya apa? Beasiswa atau tidak kan? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Tadi apa saja variabelnya? Pendapatan orang tua.
Nilai Pendapatan orang tua, pendapatan ortu. Habis itu nilai, Banyaknya saudara prestasi banyaknya saudara, sama jumlah saudara. jumlah saudara. Habis itu prestasi ya, prestasi. Habis itu ada lagi outputnya. Outputnya apa tadi? Bisa atau tidak beasiswa? Beasiswa atau tidak. Tidak. Beasiswa atau tidak beasiswa. Berarti kan ini pendapatan orang tua, nilai, jumlah saudara, berapa banyak prestasinya. Oke. Oke. Variabel inputnya apa? Variabel inputnya apa? Dari ini. Yang dikatakan variabel inputnya apa? Atau outputnya apa? Dari data-data ini kita ingin nyari apa dia? Menerima atau tidak? Oke, berarti ini output ya, beasiswa atau tidak ya? Iya, Bu. Ini adalah outputnya. Jadi inputannya apa? Kita perlu data apa aja? Data pendapatan orang tua, nilai, jumlah saudara, sama prestasi. Oke. Tadi siapa yang jawab? Ziko, Bu. Oke, beri tepuk tangan ke Ziko. Beri applause ke Ziko. Mana applause di sini? Oke, berikutnya pendapatan orang tua itu adalah inputannya. Berarti di sini adalah menghitung nilai probabilitas CI pada masing-masing kelas. Kelas kita tadi ada berapa? Ada 2 kan outputnya? Outputnya 2, jadi probabilitas masing-masing kelas. Intinya, kalau kelas kita ada 2, dihitung probabilitas kelas bisa berapa? Dicarilah nanti dengan rumusnya yang tadi. Probabilitas kelas tidak berapa? Dicarilah lagi dengan rumusnya yang tadi. Berarti intinya adalah, misalnya kita punya 10 data. Ada 1 sampai dengan 10 data. Kita cari. Yang kelas bisa itu ada berapa? Misalnya yang kelas bisa mendapatkan beasiswa ada 5. Berarti 5/10 data. Output yang dapat kelas beasiswa ada 5. Jumlah data kita ada 10. Berarti 5/10 data, 0,5. Habis itu dicari. Probabilitas PC2 ini berarti kelas kedua. Karena di sini outputnya ada 2. Berarti probabilitas kelas kedua kita yaitu cari yang tidak bisa, yang tidak mendapatkan beasiswa berapa? Ada 5. 5 per seluruh data kita ada 10. Berarti 5/10 sama dengan 0,5. Itu langkah pertama. Nanti akan kita masuk ke contoh saja langsung. Langkah kedua kita adalah menghitung nilai di mana X adalah input fiturnya. Oke, tadi kita punya nilai nih. Ada pendapatan orang tua, ada nilai, ada jumlah saudara. Ini saudara. Saudara saya tulis ini. Jumlah saudara, ada prestasi. Tadi dia bilang menghitung di mana X adalah input fitur. Ini adalah fitur. Pendapatan orang tuanya misalnya 5 juta itu kita kelaskan dia termasuk atau 2 juta dia termasuk kurang. Kurang dari kelas menerima beasiswa ada berapa? Tadi misalnya yang mendapatkan kurang itu ada 3. 3 per jumlah data dari 5. Berama dengan berapa? 0, sekian-sekian. Begitu juga untuk fitur yang berikutnya. Itulah arti menghitung nilai di mana X ada. Ini ada tugas untuk minggu depan. Tugasnya adalah kita punya data. Sudah bisa dilihat PowerPoint-nya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ada 10 data yang terdiri dari jenis lantai, jenis dinding, sumber air minum, fasilitas buang air besar, sumber penerangan, energi untuk memasak, status PKH, dan klasifikasi. Klasifikasi ini adalah outputnya. Ada 10 buah data sebagai data training. Silahkan mengerjakan secara kelompok dengan tugas ini. Dari data tabel tersebut,
tentukan jenis lantai, semen atau bata merah, jenis dindingnya kayu, sumber air minumnya air sungai, fasilitas buang air besarnya sendiri, sumber penerangannya bukan listrik, energi untuk memasaknya gas 3 kg, dan status PKH-nya tidak. Jadi tentukan apakah dia layak atau tidak memperoleh bantuan. Untuk tugas ini ada pertanyaan, nanti akan di-upload di Google Classroom. Kelompoknya berapa orang, Bu? Kelompok yang kemarin, yang sudah dibentuk. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ini adalah sudah ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, siapa yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini? Silahkan. Kalau tidak ada, Rizky, coba disimpulkan pertemuan kita pada hari ini. Apa saja yang bisa disimpulkan? Baik, Bu. Saya izin ya, Bu. Ini berdasarkan yang saya pahami aja, Bu. Ya. Jadi untuk dalam metode Naive Bayes ini, pertama kita harus mengumpulkan terlebih dahulu data sesuai data tersebut kita dapatkan sesuai dari objek penelitian kita. Kemudian setelah data terkumpulkan, selanjutnya kita bagi data tersebut menjadi data training dan data testing. Terserah mau 70% data training atau 30% data testing. Yang jelas data training harus lebih banyak daripada data testing. Untuk pengambilan data training dan data testing itu kita bisa mengambilnya secara acak. Kemudian setelah dibagi menjadi data training dan data testing, selanjutnya dilakukan pengujian data testing ke data training dengan menggunakan rumus Naive Bayes itu, Bu. Seperti itu aja, Bu, dari yang saya pahami. Oke, ada lagi yang lain mau ditambahkan? Sudah benar yang dikatakan temannya. Naive Bayes ini kita perlu data training dan data testing. Kita ambil datanya 70% sebagai data training, 30% sebagai data uji, atau 80% sebagai data training dan 20% sebagai data uji. Setelah itu kita olahlah dengan proses Naive Bayes. Naive Bayes pertama adalah kita menentukan langkah-langkahnya. Pertama adalah menghitung probabilitas masing-masing kelas. Setelah kita dapatkan probabilitas masing-masing kelas, langkah keduanya adalah menghitung probabilitas fitur pada masing-masing kelas. Berarti kan fiturnya tadi seperti baterainya kuat pada kelas layak atau tidak direkomendasikan. Berarti kan semuanya dihitung pada fitur pada kelas layak. Dikalikan semua, dikalikan dengan probabilitas kelas layak. Berarti dikalikan dengan probabilitas kelasnya. Setelah itu didapatlah langkah terakhir, yaitu dengan membagi hasil dari kelas layak itu dibagi dengan probabilitas kelas layak dan probabilitas kelas tidak layak. Begitu juga untuk kelas tidak layak. Probabilitas kelas tidak layak dibagi dengan jumlah dari probabilitas layak dan probabilitas tidak layak. Dari kedua kelas itu didapatlah mana yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi apakah kelas layak atau kelas tidak layak. Kalau kelas layak yang paling tinggi, maka dia layak untuk kita rekomendasikan. Berarti salah satu metode pada pembelajaran mesin adalah machine learning, yaitu untuk memanfaatkan sebagai outputnya adalah untuk mengklasifikasikan sebuah kelas. Dia merupakan suatu metode dari probabilistik. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum saya tutup secara keseluruhan? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Terima kasih, Bu. izin end meeting ya. Ya, Bu. Iya, Bu.